jawab dari sisi akademis dan profesionalisme. Hindari. Terakhir, do your best as we have only today. Halo, hari ini saya akan sharing singkat tentang bagaimana sih caranya lolos seleksi substansi LPDP khususnya untuk program doktoral luar negeri. Yang pertama ada baca ulang CV, esai, dan riset proposal Anda. Dan yang kedua, identifikasi pertanyaan dari riset proposal, background pendidikan Anda, dan pendidikan yang akan Anda tuju nantinya. Dan terakhir, ada kontribusi. Nah, untuk riset proposal sendiri, sebenarnya pertanyaannya seputar 1. Novelty, urgensi, kenapa harus melakukan riset proposal itu saat ini juga. Yang ketiga adalah beneficial, apa arti riset proposal Anda untuk Indonesia. Yang keempat, itu adalah pengalaman Anda apakah align atau berhubungan dengan riset proposal yang akan Anda lakukan di studi doktoral Anda. Dan terakhir, apakah Anda sudah melakukan preparasi seperti studi literatur atau misalnya penelitian pendahuluan dan sebagainya, mengikuti workshop, seminar, dan yang berhubungan dengan tema riset proposal Anda. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaan dari background pendidikan kita. Apakah S1, S2, dan S3-nya linear atau cross major? Bagi Anda berprofesi sebagai praktisi, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu menjadi akademisi untuk melanjutkan studi S3. Anda juga bisa menjadi seorang praktisi seperti peneliti atau misalnya bekerja di bidang industri, dan Anda harus menjadi seorang ahli. Itu juga dibutuhkan kemampuannya untuk melanjutkan studi S3. Nah, terakhir, menurut saya yang paling utama adalah publikasi. Apakah Anda memiliki bakat untuk melakukan publikasi secara mandiri? Yang pertama, apakah Anda punya minat atau bakat dan juga pengalaman dalam hal menulis karya ilmiah? Lalu, alasan Anda memilih kampus, kenapa Anda memilih kampus tersebut? Jika luar negeri, pasti Anda akan ditanyakan, kenapa Anda memilih kampus luar negeri? Namanya tidak ada kampus yang dalam negeri. Dan sebaliknya, kenapa Anda memilih kampus dalam negeri? Kenapa tidak dilakukan di luar negeri sekalian? Oke, yang selanjutnya adalah kontribusi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar kontribusi biasanya adalah kontribusi Anda sebelum melakukan riset atau melakukan studi doktoral dan setelah Anda selesai doktoral. Anda bisa membaginya menjadi 3 ya, ada short term, medium term, dan long term, tergantung kepada profesi yang Anda ingin dalami. Oke, lalu yang ketiga yaitu simulasi wawancara. Nah, sebenarnya simulasi ini kita bisa melakukannya simulasi sendiri ya, melalui YouTube dengan cara tinggal diketik aja ya, simulasi wawancara LPDP. Dan nanti akan ada banyak referensi yang Anda bisa gunakan. Dan melatih cara menjawab serta membangun ide-ide supaya nanti saat dilakukan wawancara Anda lebih responsif dan lebih refleks untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, saya punya tips untuk menjawab masa lalu. Biasanya saya menjawab dengan metode STAR. Dan untuk masa depan atau the future, saya jawabnya dengan metode SMART. Untuk metode STAR sendiri adalah situation, task, action, and result. Jadi Anda bisa menceritakan bagaimana kontekstual situasi yang Anda hadapi, lalu tugas apa yang dibebankan atau diamanahkan kepada Anda, lalu apa action yang Anda lakukan terhadap tugas tersebut. Jika tugas tersebut ternyata hal yang baru, apakah Anda akan menyerah begitu saja, atau Anda akan tetap belajar hal-hal yang baru tersebut dan menjadi excellent atau unggulan di dalam bidangnya. Lalu bagaimana hasilnya, apakah hasilnya berhasil atau misalnya masih perlu diperbaiki, dievaluasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode SMART, Specific, Measurable, Achievement, Relevant, dan Time. Artinya apa? Anda diharapkan menjawab dengan contoh yang spesifik, yang realistis jika itu terkait dengan kontribusi, dan untuk riset proposal sebisa mungkin itu achievable dalam waktu 4 tahun dan relevan dengan bidang kontribusi ataupun pengalaman pekerjaan Anda. Serta time, Anda memiliki target untuk menyelesaikan studi Anda ataupun riset proposal Anda dengan tepat waktu.
Nah, untuk simulasi wawancara, cari partner melalui join Discord, lalu join Telegram, lalu juga bisa join mentorship. Hubungkan pentingnya riset proposal Anda dengan Indonesia Emas 2045 atau visi Indonesia lainnya, atau bidang kontribusi RPJMN, ataupun riset Indonesia yang skala nasional, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan seterusnya. Hubungkan pentingnya riset Anda ke sana, ke ranah pembangunan Indonesia. Apapun pertanyaannya, jawablah dari sisi akademis dan profesionalisme. Hindari jawaban-jawaban yang terlalu personal. Kenapa? Karena kalau jawabannya terlalu personal, maka Anda dengan gampang akan terpancing emosionalnya. Tapi jika dengan akademis dan profesionalisme, Anda telah memasuki ranah nilai-nilai dasar LPDP juga. Nah, ini ada magic word yang bisa Anda pakai kalau lagi mentok pakai bahasa asing, tanyanya pakai bahasa asing, tapi Anda kebingungan menyampaikan ide tersebut, atau ada double layer. Yang pertama masih membangun ide, yang kedua akan mentranslatekan bahasa Indonesia ke bahasa asing. Maka Anda bisa menggunakan magic word, yaitu kata maaf. Apakah saya boleh memakai bahasa Indonesia agar lebih leluasa dalam menyampaikan ide-ide yang ada di pertanyaan tersebut? Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah setiap pertanyaan Anda bisa hubungkan dengan 5 nilai dasar LPDP. 1. Integritas, 2. Profesionalisme, 3. Sinergi, 4. Pelayanan, 5. Kesempurnaan. Jika Anda diberikan pertanyaan terkait kelemahan, kelebihan, masa tersulit, prestasi paling menarik, paling bagus, paling unggul, maka Anda harus selalu menerapkan kelemahan, menyampaikan kelemahan Anda, beserta juga dengan solusinya, apa yang sudah Anda terapkan atau yang akan Anda terapkan untuk mengurangi kelemahan tersebut. Dan kelebihan ataupun prestasi, sebisa mungkin Anda menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan achievement Anda tersebut dengan humble, dengan rendah hati, tanpa ada sombong ataupun menjelekkan orang lain. Terapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu selalu menjadi kunci. Apapun pertanyaannya, apapun yang dikatakan oleh interviewer, harus selalu menerapkan 5S, terutama senyum. Terakhir, do your best as we have only today. Sometimes later becomes never. Jadi, lakukan preparasi terbaik Anda sebelum Anda melakukan wawancara, dan lakukanlah wawancara seakan-akan Anda tidak punya kesempatan lain selain hari itu.